Hai guys, selamat datang di channel Jejak Sastra. Hari ini kita akan membahas salah satu topik menarik dari dunia literatur, yaitu kita akan membahas topik perkembangan sastra dari zaman klasik hingga kontemporer. Bagaimana sastra berubah seiring waktu dan apa saja perbedaan di antara tiap zamannya? Yuk kita mulai ungkap lebih lanjut. Kali ini kita akan membahas di tiga perkembangan sastra. Yang pertama, sastra klasik. Yang kedua, sastra modern. Yang ketiga, sastra kontemporer. Ayo kita ulas lebih lanjut tentang perkembangan tiga sastra ini. Sastra telah menjadi bagian penting dari kebudayaan manusia selama ribuan tahun, mulai dari kisah-kisah yang diceritakan secara lisan hingga karya-karya yang ditulis dalam buku. Pada dasarnya, sastra mencerminkan kehidupan dan nilai-nilai dari suatu masyarakat di zamannya. Setiap era, sastra memiliki karakteristik unik yang menggambarkan kondisi sosial, politik, hingga pemikiran filosofis yang ada pada masanya. Mari kita jelajahi perkembangan sastra ini, mulai dari sastra klasik hingga kontemporer. Pertama-tama, kita akan bahas sastra klasik. Zaman ini merujuk pada periode yang sangat awal, di mana karya-karya sastra biasanya muncul dari peradaban-peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Misalnya di Yunani karya terkenal yaitu Homer seperti Iliad dan Odyssey. Sedangkan di India ada Mahabharata dan Ramayana. Pertama-tama, kita akan bahas sastra klasik. Ciri khas sastra klasik adalah adanya tema-tema besar seperti kepahlawanan, mitos, keagamaan, serta hubungan antara manusia dengan dewa-dewa. Gaya bahasanya cenderung formal dan penuh simbolisme, mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan, mitologis, dan moral yang kuat. Di Nusantara sendiri, kita bisa mengenal karya-karya seperti Serat Ramayana, Serat Centini, dan cerita-cerita tradisional yang berkembang dalam tradisi lisan seperti Malin Kundang dan Nutuk Kasarung. Selanjutnya memasuki era modern, setiap abad ke-18 hingga abad ke-20, sastra mengalami perubahan yang cukup besar. Periode ini memulai bersama dengan berbagai perubahan di dunia seperti revolusi industri, perubahan politik, dan munculnya pemikiran-pemikiran baru. Sastra modern ini lebih berfokus pada kehidupan individu, konflik internal, dan perubahan sosial. Tema-tema yang muncul seringkali berkaitan dengan eksplorasi psikologi, penceritaan identitas, dan kritik sosial. Beberapa tokoh besar sastra modern di barat adalah James Joyce dengan novel Ulysses yang dieksperimental dan Franz Kafka dengan karya-karyanya yang absurd. Di Indonesia, kita mengenal para sastrawan dengan angkatan pujangga baru, seperti Sultan Atakir Alif Jahbana dan Amir Hamzah yang memulai mengeksplorasi gagasan tentang kemerdekaan, identitas nasional, dan modernitas. Sastra modern Indonesia juga dipengaruhi oleh pergolakan politik dan sosial, seperti yang tergambar dalam puisi-puisi Khairil Anwar yang penuh dengan semangat revolusioner. Selanjutnya yaitu sastra kontemporer yang dimulai sekitar pertengahan abad ke-20 hingga sekarang dan terus berkembang seiring dengan globalisasi serta kemajuan teknologi. Salah satu ciri-ciri utama sastra kontemporer ini adalah diversitas bentuk dan tema. Penulis-penulis kontemporer ini lebih bebas bereksperimen dengan struktur narasi, bahasa, dan teknik bercerita. Tema-tema yang muncul dalam sastra kontemporer meliputi globalisasi, identitas, lingkungan, teknologi, dan isu-isu sosial lainnya. Banyak karya sastra kontemporer yang juga memanfaatkan media digital, baik itu dalam bentuk e-book, blog, hingga eksperimen karya interaktif. Di Indonesia, sastra kontemporer ini terlihat dalam karya-karya penulis seperti Eka Kurniawan dengan novel yaitu Cantik Ibu Luka, Laila Chowdhury dengan novel yang berjudul Ruang, serta Ayu Utami dengan novel yang berjudul Saman. Penulis-penulis ini sering mengenai isu-isu seperti sejarah, politik, dan kehidupan manusia modern dengan gaya yang lebih segar dan bebas dari konvensi klasik. Dari sastra klasik yang penuh simbolisme dan mitos hingga sastra kontemporer yang mencerminkan dunia modern hingga yang kompleks dan cepat berubah, sastra selalu menjadi
menjadi cerminan dari masyarakatnya. Setiap era memiliki tantangan, harapan, dan pertanyaan sendirinya, dan sastra menjadi salah satu cara kita memahami semua itu. Nah, demikianlah perjalanan singkat kita tentang perkembangan sastra dari klasik hingga kontemporer. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dunia sastra telah berkembang seiring berjalannya waktu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian tentang karya sastra favorit kalian. Ditunggu ya! Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih.